Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang respon. Kenapa saya bicara tentang respon? Sebab respon ini sangat penting bagi saudara dan saya di dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari. Di dalam kehidupan kita ada suka, ada duka, ada pujian, ada teguran, ada emosi, ada marah, ada hinaan, ada cercaan, ada pergumulan demi pergumulan. Pokoknya banyak hal-hal yang harus kita lewati di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melewatinya bisa mendatangkan hasil yang baik, yaitu tergantung dari respon kita. Kalau respon kita baik, respon kita positif, maka kita akan melewatinya dengan baik. Apa itu respon positif? Respon positif adalah ketika kita mengalami masalah, kita menjadi tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan. Apabila Tuhan izinkan, kita tenang. Yang harus kita lakukan adalah kita berpikir secara positif. Kita lakukan firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti campur tangan dan turut bekerja. Kalau Tuhan campur tangan dan turut bekerja, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Dia bisa ubah setiap yang buruk di dalam hidup kita menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau hal-hal yang positif ini tertanam di dalam hidup kita. Dan itu menjadi respon kita. Maka pikiran kita positif. Perkataan yang keluar dari mulut kita positif. Tindakan kita positif. Hasilnya pasti positif. Sebaliknya ada respon yang kedua, yaitu respon yang negatif. Kalau kita punya respon negatif, hidup kita nggak tenang, hati kita nggak tenang, kita gelisah, kita bingung, kita pasti berpikir kita nggak mampu karena yang kita pikirkan negatif, perkataan keluar dari mulut kita negatif, tindakan kita akan negatif. Kita akan berpikir mana bisa, mana mungkin, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Celakalah aku, bangkrutlah aku. Maka setiap hal yang negatif yang kita pikirkan keluar dari mulut kita, maka tindakan kita loyo. Tidak ada pengharapan, tidak ada semangat. Dengan demikian, maka kita tidak akan bisa bangkit. Apa yang kita pikirkan yang buruk itu, yang negatif yang kita pikirkan itu yang terjadi. Masa saudara dan saya mau begitu? Tidak mau kan? Dan maka dari itu kita ambil respon yang positif apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Selama ada Tuhan, ada pengharapan. Kalau ada pengharapan, apapun itu harapan kita bahwa di hadapan Tuhan. Lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Ada respon yang ketiga, yaitu respon emosi. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Kita harus punya penguasaan diri. Sebab ketika masalah datang itu, kita harus punya penguasaan diri. Firman Tuhan katakan, ketika segala sesuatu terjadi, kuasain dirimu dan jadilah tenang. Kalau kita sudah punya penguasaan diri, kita jadi tenang, maka emosi yang meledak-ledak itu nggak keluar. Kita sudah tenang, kita lalu berpikir positif. Sebaliknya apabila kita tidak punya penguasaan diri, kita emosi, apa yang kita lakukan? Kita maki-maki, berpikir negatif, lakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Lalu kita mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah. Keputusan dasarnya emosi. Orang yang emosi mengambil keputusan, keputusan itu akan merugikan dirinya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai punya respon emosi. Ketika Bapak Ibu dengar sesuatu, misalnya orang katakan ini buruk, si ini orang mau adu domba, dia katakan ini lakukan ini nih. Kita janganlah 100% percaya. Duduk tenang, kita cek dan recheck. Kenapa? Karena kita harus duduk tenang, cek dan recheck apakah itu benar. Apabila itu benar, kita berpikir positif. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti Tuhan sedang menajamkan saudara dan saya melalui manusia. Manusia itu, kalau kita berhasil lewat dengan sukacita, kita akan tajam. Tapi kalau kita terpancing, kita emosi, kita akan rusak, hancur, lebur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun kita, usia berapapun kita, penguasaan diri itu sangat penting. Jangan begitu dengar langsung gampang emosi, bertindak, tindakannya salah. Kalau begitu Tuhan izinkan kesalahan yang fatal, maka kita rugi besar. Saya sangat diberkati oleh perkataan seorang hakim yang berkata. Hakim itu berkata, Bapak orang pinter, Bapak punya pangkat bintang 2, Bapak punya kuasa. Tetapi satu hal yang Bapak gak punya salah, Bapak tidak bisa menahan emosi Bapak. Dan karena Bapak tidak bisa menahan emosi Bapak, Bapak bukan hanya menghancurkan diri Bapak, Bapak menghancurkan banyak orang, juga keluarga Bapak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita boleh pandai, kita boleh punya uang, kita boleh punya kuasa, kita punya jabatan. Tetapi kita harus punya penguasaan diri, bisa mengontrol emosi. Dan ketika kita jadilah tenang, kita berdoa, kita ambil keputusan. Sehingga tindakan yang kita ambil itu sesuai dengan firman Tuhan dan dikenan oleh Tuhan. Memaafkan itu Bapak Ibu Saudara, itu hal yang paling dikenan Tuhan. Itu sebabnya kita jadi orang, kita berani minta maaf. Dan kita mau memaafkan. Saya sangat bersyukur, saya juga dengar ada seorang pakar itu berkata demikian. Dia katakan, kalau hukuman mati itu iya pasti dan dia setuju. Tetapi kalau orang yang mau mengakuin, orang yang mau berkata jujur dan mengaku salah, mungkin di situ ada perubahan. Dihukum sih pasti. Tetapi ketika perubahan itu, hukuman itu berubah jadi sesuatu yang lebih ringan, orang bisa apa? Masyarakat, orang-orang yang mendengar, orang bisa terima dengan apa? Legowo. Kenapa? Anda menyesalinya, Anda mengakuinya, dan Anda tidak mengulanginya. Anda minta maaf dengan tulus. Ketika itu kita lakukan, maka Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja. Ketika Tuhan campur tangan turut bekerja, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini kita pasti punya masalah. Ambillah ketika masalah itu datang, duduk diam, jadilah tenang. Baru kita berdoa, punya respon positif, kita berpikir positif, berkata-kata positif, bertindak positif, maka percaya hasilnya pasti positif. Yang mau melakukannya, maka bersama dengan saya katakan amin.